mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, pada sore ini, pada tanggal 9 Dzulhijjah yang mubarak ini, alhamdulillah kita bersama-sama bisa hadir di Masjid Dakwah Sampang ini dalam rangka kajian menjelang buka puasa sunnah Arafah. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada beberapa kebaikan yang akan kita peroleh ya. Pertama, dengan hadir di sebuah majelis ilmu, mudah-mudahan itu sebagai wasilah agar kita dipermudah untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Yang kedua, dengan hadir di Masjid Dakwah ini, kita bisa beribadah lainnya seperti sholat maghrib secara berjamaah insya Allah. Maka ini juga ibadah yang sangat besar ya keutamaannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi sab'in wa isyrina darajah." Salat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada salat sendirian karena akan memperoleh 27 derajat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam bulan Dzulhijjah ini ya, ada beberapa istilah untuk hari ya. Jadi istilah-istilah hari di bulan Dzulhijjah ya. Pertama, tanggal 8 Dzulhijjah disebut Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah seperti sekarang ini disebut Yaumu Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumul Id dan Yaumun Nahri. Jadi dua istilah untuk tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Nah, ini.
Jadi pertama tanggal 8 itu Yaumut Tarwiyah. Ya. Kemudian tadi hari ini tanggal 9 disebut Yaumu Arafah. Pada tanggal 10 disebut Yaumul Id, yaitu Idul Adha atau Yaumun Nahri. Nah, 11, 12, 13 disebut Ayyamut Tasyrik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Dzulhijjah ini identik dengan bulan haji, ya kan? Maka saudara-saudara kita yang sedang berangkat haji, maka sesuai dengan tanggal tadi, ya, tanggal 8. Jadi haji itu dimulai tanggal 8. Kalau sebelum tanggal 8 itu pekerjaannya umroh. Walaupun ada kaitannya dengan haji, tapi bukan ibadah haji itu sendiri, ya. Tapi pengantar haji. Jadi pengantar ibadah haji itu, ya, mulai bulan Dzulqa'dah. Nah, jadi kalau haji apapun, apakah dia hajinya ifrad, qiran atau tamattu, ya, di mana orang Indonesia secara umum hajinya itu haji tamattu, ya. Maka memulai haji itu ya ini pada tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, berarti kemarin, ya. Nah, jadi jamaah haji itu pada tanggal 8 sesuai dengan sunnah Rasulullah itu berangkat dari Makkah ke Mina yang jaraknya sekitar 6 kilo. Kapan berangkatnya? Berangkatnya ya disunahkan sebelum zuhur. Sehingga pada tanggal 8 nanti malam 9 itu jamaah haji bisa melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, setelah terbit matahari, berarti tanggal 9 seperti sekarang ini, tanggal 9 itu baru berangkat dari Mina menuju ke Arafah yang jaraknya sekitar 15 kilo ke Arafah. Harapannya agar sampai di Arafah itu kan, Arafah itu sebelum zuhur juga, ya, sebelum zuhur, sehingga bisa melaksanakan pertama sholat zuhur dan asar jamak qashar di Arafah, kemudian mendengarkan khutbah Arafah, barulah memulai wukuf. Nah, ini memulai wukuf dari ba'da zuhur sampai dengan maghrib. Ini waktu wukuf yang tidak boleh digeser. Gitu. Waktunya ba'da zawal ila ghurubi syams. Jadi zuhur, ba'da zuhur itu sampai maghrib. Inilah puncaknya haji. Dimana kalau sekarang nih, hari ini kan tanggal 9. Sekarang di Indonesia udah tanggal jam 5, ya. 5, berarti sekarang jam 1. Berarti baru memulai wukuf, ya. Baru memulai wukuf. Itu. Karena kan duluan kita 4 jam lebih cepat. Jadi di sana baru mulai wukuf. Nah, itu. Sampai maghrib. Nah, kalau sudah maghrib kan berarti berubah tanggal. Jadi pada tanggal, ya, 9 itu jamaah haji kan semuanya wukuf, ini udah tanpa kecuali, ya. Jadi kalau orang yang ketinggalan wukuf, ya tidak bisa dinamakan haji itu. Nah, setelah maghrib
Berarti ya nanti kalau maghrib di sana ya, bukan maghrib di sini. Ya, ini baru bergerak, berangkat menuju ke Muzdalifah, menuju kota Muzdalifah atau desa lah, desa Muzdalifah. Yang jaraknya kurang lebih 8 kilo. Jadi kalau ibarat ini Mina, Arafah, di sini Muzdalifah dari sini. Nah, itu begitu maghrib berangkat menuju ke Muzdalifah. Nah, anjurannya tidak perlu sholat dulu, jadi langsung berangkat. Jadi sholatnya itu nanti di Muzdalifah, namanya jamak takhir, ya, jamak takhir di sini. Nah, baru di sini pekerjaan adalah mabit. Mabit itu kan menginap artinya, bukan ma'abid ya. Mabit itu artinya menginap, istirahat, tidur itu lebih bagus supaya tenaga untuk besoknya lebih kuat. Nah, setelah sholat subuh di sini di Muzdalifah, setelah sholat subuh baru dianjurkan untuk mencari 7 kerikil. Setelah dapat 7 kerikil menuju ke Mina. Nah ini, itu kan berarti tanggal 10. Di sini kan tadi 10 malam. Nah ini 10 pagi. Nah, jadi pada tanggal 10 ya, pada tanggal 10 itu jamaah haji beribadah. Yang pertama adalah Romyu Jumratil Aqobah, melempar jumroh Aqobah. Nah ini puncaknya, ya, puncaknya haji. Jadi tanggal 10-nya. Mereka tidak dianjurkan sholat id. Jadi orang yang sedang haji itu tidak sholat id. Jadi mereka sibuk dengan melempar jumratul Aqobah. Setelah melempar jumratul Aqobah, baru mereka tahallul. Ya, tahallul. Tahallul itu artinya potong rambut. Kemudian al-hadyu atau az-zabhu, menyembelih hewan. 3 pekerjaan ini dalam hadis boleh dibolak-balik. Nah ini, yang penting tanggal 10 itu. Jadi antara melempar, menyembelih, dan ya mencukur rambut ini bisa dibolak-balik. Kata Nabi la haraj, tidak mengapa. Mana yang duluan nggak masalah. Nah, gitu. Tapi prakteknya pada umumnya ya tadi, karena memang mudah melempar, mencukur, baru menyembelih. Ya. Karena menyembelih kan tempatnya jauh. Nah, itu pada tanggal 10. Nah, kemudian ada ibadah yang penentu haji juga pada tanggal 10 adalah at-tawaf. Itu yang disebut dengan tawaful ifadah. Ya, kalau kita kenal ada 3 tawaf, ada namanya tawaful qudum, ada tawaful ifadah, dan tawaful wada. Maka yang merupakan rukun haji adalah tawaful ifadah. Jadi tawaf yang dilaksanakan setelah wukuf di Arafah. Itu namanya tawaful ifadah, dan itu merupakan rukun haji. Nah, tanggal 10 semestinya ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini itu yang memang sesuai dengan hadis ya. Nah, sebelum masuk pendapat nanti. Jadi artinya perjalanan haji Nabi itu ya seperti itu. Pada tanggal 10 ya, Nabi langsung Nabi langsung melaksanakan tawaf ifadah.
Ya, tawaf ifadah. Nah, selesai tawaf ifadah, melaksanakan ibadah satu lagi, yaitu sa'i. Kan di antara rukun haji itu kan ihram, tawaf, sa'i. Nah, maka ini tawaf dan sa'i. Maka jadi ini untuk yang haji tamattu, karena jamaah haji kan Indonesia secara umum tamattu, maka dia harus melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i untuk haji. Nah, sa'i untuk hajinya. Nah, selesai itu baru kembali lagi ke Mina. Mekahnya di sini tadi kan. Nah, balik lagi ke Mina. Untuk apa? Pekerjaannya ya, mabit, menginap. Jadi tanggal 11 ya, 12, 13 pekerjaannya sama, yaitu mabit, kemudian melempar jamarot. Melempar jamarot itu melempar 3 sumur. Jumratul ula, wusta, kubro. Istilah lain ya, jumratul ula, wusta, akobah. Nah itu. Jadi nama-nama jumroh, nama-nama sumur itu kan beda-beda. Jadi kalau jumratul ula namanya itu ada yang menyebut jumroh sugro. Nah, kalau jumratul wusta, wusta kan tengah-tengah artian, disebut juga jumratul tsaniyah. Kemudian yang ketiga itu jumratul akobah, disebut juga jumratul kubro, yaitu apa? Jumroh sumur yang besar. Walaupun disebut jumroh yang besar, sumur yang besar, hakikatnya jumrat akobah itu sumurnya hanya separuh. Jadi kalau sumur jumratul ula dan wusta sumurnya bulat, ibarat piring ini bulat, sumurnya bulat. Kalau jumratul akobah itu sumurnya separuh, seperti terang bulan. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena jumratul akobah ini tidak bisa dilempar seluruh arah. Jadi harus menghadap ke kiblat. Makanya sumurnya separuh. Lemparan harus dari satu arah. Sedangkan jumratul ula, wusta ini boleh melempar dari arah mana saja. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu mereka yang sedang melaksanakan haji. Setelah tanggal 13 melempar 3 sumur itu berarti kan 21 batu, baru pulang menuju ke Mekah. Kapan tawaf wada dilaksanakan? Di saat akan meninggalkan kota Mekah. Kalau di sini masih 1 pekan, ya nanti tawafnya nanti. Kalau 3 hari mau pulang, ya sudah tawaf wada, kemudian pulang. Para jamaah, itu yang dilaksanakan oleh jamaah haji, ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji. Nah, sedangkan kita yang tidak berangkat haji, maka bisa beribadah yang nilainya ya, keutamanya juga besar. Jadi besar juga bagi orang yang haji. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini ya? Secara berurutan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 itu kita bisa beramal soleh sesuai dengan hadis. Amal soleh apa saja? Ya, jadi amal perbuatan yang baik itu pahalanya besar. Nah, pada tanggal 9 seperti hari ini memang dianjurkan
ibadah khusus yaitu puasa Arafah. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, faqala yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwa puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi bagi orang yang haji tidak dianjurkan puasa. Nah, itu kebalikannya. Bahkan ada hadis, memang hadisnya ada kelemahannya, hasan paling tinggi ya. Itu orang yang haji dilarang puasa ketika hari Arafah itu. Nah, itu. Nah, justru orang yang tidak berangkat haji dianjurkan untuk berpuasa Arafah. Nah, jadi itu sudah ada masing-masing ibadah sesuai dengan tempat. Nah, mudah-mudahan kita semua ya bisa berpuasa hari ini dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada tanggal 10 ya, di saat jamaah haji tadi sedang sibuk melempar Jumratul Aqobah dan mereka tidak dianjurkan untuk sholat Id. Ya, kalau ada misalnya, ada biasanya jamaah mengatakan, saya jamaah haji, saya ikut sholat Id di Masjidil Haram. Itu kan seakan-akan bangga kan? Maksudnya bangga berarti Idul Adha bisa sholat Id. Berarti itu terlalu cepat. Belum waktunya. Kayak gitu kan? Sudah balik ke Mekah. Nah, itu. Nabi sendiri tidak melaksanakan sholat Id di saat haji. Karena memang pekerjaan adalah sibuk dengan melempar jumroh. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bisa sholat Id, berarti dia melempar Jumratul Aqobah itu malam hari kemudian langsung ke Mekah. Nah, langsung ke Mekah berarti mesti ada ibadah yang tertinggal, yaitu mabitnya. Gitu. Nah, dia langsung menuju ke Mekah, ya pagi-pagi sudah sampai di Mekah maka ya bisa ikut sholat Id, tapi tidak disunahkan. Yang benar dia melempar Jumratul Aqobah itu adalah waktu duha, seperti halnya Rasulullah mengamalkan. Para jemaah, jadi pada tanggal 10 kita yang tidak haji dianjurkan untuk sholat Id, yaitu Idul Adha. Itu. Nah, sholat Idul Adha itu lebih pagi daripada sholat Idul Fitri, ya kan? Daripada sholat Idul Fitri. Karena dalam hadis disebutkan Idul Adha di saat matahari itu hina ramhin. Matahari tingginya 1 tombak, kurang lebih 2 meter. Tapi ketika Idul Fitri hina ramhaini, di saat matahari itu 2 tombak, berarti 4 meter. Jadi lebih siang Idul Fitri, lebih pagi Idul Adha. Nah, ini apa hikmahnya? Hikmahnya karena setelah sholat Idul Adha itu ada pekerjaan lain, ada ibadah lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi berkenaan dengan Idul Adha ini, yang pertama dianjurkan kita sejak malam, berarti ini setelah maghrib ini, itu sudah dianjurkan untuk bertakbiran. At-takbir wa tahlil wa tahmid. At-takbir wa tahmid wa tasbih. Itu. Cuma ini kadang gara-gara itu jadi bermasalah. Bertakbiran tidak ada masalah. Bertahmidan, begitu bertahlilan, nah itu makanya harus dipahami maknanya.
Jadi at-tasbih, at-tahmid, at-tahlil. Jadi intinya bertakbiran sejak maghrib untuk Idul Adha sampai dengan nanti Ayyamut Tasyrik sampai tanggal 13. Berbeda dengan Idul Fitri, dianjurkan bertakbiran itu di saat keluar rumah menuju ke tempat sholat saja. Nah itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi untuk sholat Idul Adha dianjurkan bertakbiran sejak malam. Kemudian dianjurkan tidak makan. Nah ini dianjurkan tidak makan sebelum sholat Id. Jadi antara subuh sampai dengan sholat Id dianjurkan tidak makan. Iya, dianjurkan tidak makan, tidak minum. Kebalikan dengan Idul Fitri, dianjurkan makan sebelum sholat Id. Itu. Kalau Idul Adha jangan makan. Itu. Nah, jadi itu bedanya, makanya perbedaan ini harus selalu diingat. Nah, setelah seorang selesai sholat Idul Adha boleh makan, lalu dianjurkan makan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan setelah sholat Idul Adha. Nah, kemudian berkenaan dengan sholat Idul Adha, ya, yang lain-lainnya atau adabnya, adab itu sama dengan sholat Idul Fitri, sama. Bedanya itu tadi makan itu yang beda, ya. Waktu beda, jadi lebih cepat. Kemudian makan jangan makan, itu untuk Idul Adha. Nah kalau yang lain sama, apa itu yang sama dengan Idul Fitri? Di antaranya yang pertama al-ghuslu wat tatayyubu walubsul jamili minasyab. Mandi. Nah ini kan sama, Idul Adha, Idul Fitri itu mandi, dianjurkan mandi. Nah yang disebut mandi, pengertian al-ghusl itu mandi seluruh anggota badan, itu namanya al-ghuslu. Kalau cuma badannya disiram, kepalanya tidak disiram, tidak mandi itu namanya. Memang menurut versi Indonesia itu mandi, tapi menurut syariat itu bukan mandi. Itu maksudnya. Maka pengertian al-ghuslu mandi. Bahasa kita apa? Mandi suar-suar. Bahasa Maduranya ya, mandi suar-suar. Nah itu, seluruh tubuh. Wat tatayyub, nah, dianjurkan untuk memakai wewangian, parfum. Nah, ini salat Id gitu. Punya ya Pak Suhadi ya, parfumnya ini. Kalau nggak ada di sini jangan ada di masjid. Nah, jadi at-tatayyub itu memang memakai parfum. Nah itu memang kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai parfum itu bukan saja Id, sering Rasul memakai Id. Makanya kan Ahlul Madinah, orang Madinah itu akhirnya suka kemana-mana bawanya parfum. Di kantongnya itu ada parfum. Iya, oh iya. Jadi bedanya dengan di Indonesia kan gini ya, misalnya kita ngobrol, ya ketemu ahlan wa sahlan ngobrol. Kalau di Indonesia kan keluarkan dari kantong rokok, mari silakan, kan itu ya. Kalau di sana nyodorkan parfum, itu bedanya. Baik. Jadi at-tatayyub itu memakai parfum. Walubsul jamil, memakai pakaian yang bagus. Ingat, yang bagus itu
apakah identik dengan yang mahal? Bagus sama dengan mahal? Nah, bisa juga ya. Nah, tapi yang disebut bagus ini adalah sesuai dengan yang dimilikinya. Tidak harus membeli. Memang buktinya Idul Adha nggak ada ya orang beli baju baru ya. Idul Fitri banyak yang beli. Padahal etikanya sama tadi. Lubsul jamil, memakai baju yang bagus. Karena memang baju yang bagus tidak harus baru. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai jubah berwarna hijau, hadiah dari Yaman. Jadi sulaman Yaman, tenunan Yaman. Itu merupakan jubah favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu karena paling bagus jubah itu, maka Rasulullah selalu menggunakannya di saat Id dan di saat Jumat. Jadi paling bagus baju beliau itu. Selainnya ya di bawah itu. Nah, kita juga demikian, tidak usah beli sarung yang sudah ada saja dipakai. Di antara sarung-sarung itu mesti ada yang lebih bagus. Contoh, ini Pak Adam sarungnya banyak nih. Misalnya ada cap mangga, cap gajah, ada juga wadimor. Kira yang bagus yang mana itu? Itu. Ya kan? Atau meningkat, ada wadimor, ada atlas, ada BHS, misalnya kan gitu. Jadi apa yang dimilikinya itulah yang dipakai. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus membeli baru. Begitu juga baju dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian anjuran lainnya ya, ini sama juga dengan Idul Fitri sama. Yaitu apa? Ini at-takbir minal lailah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, itu bertakbiran sejak malamnya. Kemudian, nah ini walafduhu, lafaz takbir. Ini sering kan kita mendengar lafaz takbir kan bermacam-macam. Jadi sebelum kita mengenal macam-macam takbir itu, saya akan sampaikan sebuah lafaz takbir dari Ibnu Umar. Ya. Jadi gini lafadznya, walafduhu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi lafadznya itu dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu muncul, kan ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali. Memang populernya 3 kali. Ya itu sudah masuk pendapat gitu. Apakah boleh? Nanti kalau dilarang, memperbanyak takbir kok dilarang. Nah ini kan jadi maksudnya sebelum kita masuk kepada pendapat-pendapat itu lebih baik sunnah Rasulullah itu begitu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalaupun nanti ada orang yang 3 kali ya kita nggak perlu menyalahkan, itu aja. Ada yang 7 kali, itu pendapat-pendapat ulama banyak sekali. Nah, tapi kita mencoba ya mengamalkan dulu yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu tentang lafaz takbiran. Nah, yang keempat ya, al-khuruju ilal musalla min tariqin warruju'u min ukhra. Kita ketika berangkat itu lewat satu jalan, pulangnya lewat jalan yang lain. Nah, itu kan sama. Idul Fitri dan Idul Adha sama. Ya sunnah saja ya, sunnah saja. Nah, kenapa? Ya memang Rasulullah mengamalkan seperti itu.
Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan gini, kana nabiyyu idza kana yaumu idin khalafat tariq. Nabi apabila Id itu melewati jalan yang berbeda. Yang kelima, yang kelima, antu sholla fi sakhra. Hendaknya sholat Id itu di sakhra. Sakhra itu apa? Padang pasir. Ya, di sakhra padang pasir. Illa li daruratin mator, kecuali karena terpaksa hujan, ya, wa nahwihi, dan yang serupa itu. Apa alasannya? Alasannya ini limuwadzobatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat itu di tanah lapang. Jadi al-musalla itu diartikan tempat sholat, itu tanah lapang. Nah, tanah lapang di sini pada zaman Nabi, ya, itu kebun kurma. Ya, jadi tapi kebun kurma. Nah ini yang sekarang dirubah menjadi suku tumur, yaitu apa? Pasar kurma. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, nah, terakhir at-tahni'ah, ya, ucapan tahni'ah. Nah, selama ini mung tahni'ah hanya untuk Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sama dengan kita ucapan minal aidin wal faizin kan hanya di Idul Fitri. Sebenarnya at-tahni'ah ini untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena itu rangkaiannya. Semoga Allah menerima ibadah dari kami dan ibadah dari kalian. Demikian para jamaah berkenaan menyambut datangnya Idul Adha. Mungkin ada satu pertanyaan, dipersilakan sambil menunggu azan. Silakan. Ya, baik. Jadi yang dimaksud dengan ada 3 bacaan ketika mau menyembelih itu adalah Bismillah, Allahu Akbar, ya, terus doa Allahumma hadza minka walaka, ya kan? Maka hukumnya Bismillah wajib, Allahu Akbar sunnah muakkadah, doa sunnah biasa. Itu. Nah, kapan diucapkannya? Di saat mau menyembelih. Jadi Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.